Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang etika profesi advokat, yang mana pembahasannya mengenai yang pertama, etika advokat, yang kedua, etika melaksanakan tugas jabatan, yang ketiga, etika pelayanan terhadap klien, yang keempat, etika hubungan sesama rekan advokat, yang terakhir, yang kelima, pengawasan etika advokat. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, etika advokat. Advokat sebagai profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian. Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum. Setiap advokat harus menjaga citra dan martabat, kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi. Selanjutnya yang kedua, etika melaksanakan tugas jabatan, yaitu tidak memasang iklan untuk menarik perhatian dan tidak memasang papan nama dengan ukuran dan bentuk istimewa. Yang kedua, tidak menawarkan jasa kepada klien secara langsung dan tidak langsung melalui perantara, melainkan harus menunggu permintaan, dan tidak mengadakan kantor cabang di tempat yang merugikan kedudukan advokat, misalnya di rumah atau di kantor seorang bukan advokat, dan menerima perkara sedapat mungkin berhubungan langsung dengan klien dan menerima semua keterangan dari klien sendiri. Tidak mengizinkan pencantuman namanya di papan nama, iklan, atau cara lain oleh orang lain bukan advokat, tetapi memperkenalkan diri sebagai wakil advokat. Tidak mengizinkan advokat mantan hakim atau panitera mengenai perkara di pengadilan yang bersangkutan selama 3 tahun sejak berhenti di pengadilan tersebut. Itulah etika melaksanakan tugas jabatan. Selanjutnya yang ketiga, etika pelayanan terhadap klien, yaitu berupa nasihat, lisan ataupun tulisan terhadap permasalahan hukum yang dipunyai klien, membantu merumuskan berbagai jenis dokumen hukum. Advokat secara teliti memberi penafsiran terhadap dokumen-dokumen hukum yang bersangkutan dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia ataupun mungkin internasional. Selanjutnya, jasa hukum membantu dalam melakukan negosiasi atau proses tawar-menawar dalam perundingan atau mediasi, menyelesaikan suatu perselisihan, memahami keinginan klien maupun pihak lawan, dan tugas utamanya memperoleh penyelesaian secara memuaskan para pihak. Advokat harus pula diminta menilai bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak. Tujuan utama jasa hukum adalah memperoleh penyelesaian di luar pengadilan dan membantu klien di pengadilan, baik di hukum perdata, hukum pidana, hukum tata usaha atau administrasi negara, atau di Mahkamah Konstitusi. Itulah etika pelayanan terhadap klien. Selanjutnya yang keempat, etika hubungan sesama rekan advokat, yaitu mempunyai hubungan yang harmonis antara sesama rekan advokat berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai. Tidak menggunakan kata-kata tidak sopan atau yang menyakitkan hati jika membicarakan teman sejawat atau jika
berhadapan satu sama lain di dalam sidang pengadilan, mengemukakan kepada Dewan Kehormatan cabang setempat sesuai dengan hukum acara yang berlaku, keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat. Dilarang menarik klien dari teman sejawat dengan sepengetahuan teman sejawat yang telah menjadi advokat tetap kliennya, dapat memberi nasihat kepada klien itu dalam perkara tertentu atau menjalankan perkara untuk klien yang bersangkutan. Yang baru dapat menerima perkara dari advokat lama setelah dia memberi keterangan bahwa klien yang semua kewajiban terhadap advokat yang lama. Itulah etika hubungan sesama rekan advokat. Dan yang terakhir, yang kelima, pengawasan etika advokat, yaitu pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan, baik di cabang maupun di pusat, dengan acara dan sanksi atas pelanggaran yang ditentukan sendiri. Tidak satu pasal pun dalam kode etik advokat ini yang memberi wewenang kepada badan lain selain Dewan Kehormatan untuk menghukum pelanggaran atas pasal-pasal dalam kode etik advokat ini oleh seorang advokat. Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik advokat ini ataupun penyempurnaannya diserahkan kepada Dewan Kehormatan Pusat untuk melaksanakannya dengan kewajiban melaporkannya kepada Munas yang berikutnya. Itulah pengawasan etika advokat. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan tentang etika profesi advokat. Jika ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.